Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 14 Desember 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga saham-saham yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir, edisi 13 Desember. Ada beberapa yang masuk di kolom komentar, ya inilah yang kita akan bahas di F-Talk malam ini. Jadi, apabila Anda ingin melihat banyak saham dibahas di F-Talk selanjutnya, silahkan isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Baik, untuk kita menyikat waktu, kita langsung mulai dari IHSG. Sebelum saya mulai, bagi Anda yang mungkin belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG terlebih dahulu. Oke, hari ini IHSG naik cukup signifikan dan hampir mencapai 7.200 seperti yang kami sampaikan di stock call edisi minggu ini, yang mungkin Anda sudah baca di hari Minggu kemarin, ya, dimana kami menargetkan IHSG minggu ini naik ke resist, ya, 7.200 sampai dengan 7.300 ya. Ini ya, kecenderungan naik ke area resist berikutnya 7.300 sampai dengan 7.200 ya. Ini masih dalam proses, mungkin besok masih bisa berlanjut meskipun beberapa saham yang naik itu yang naik kemarin-kemarin gitu ya sudah mulai mengalami penurunannya. Kita lihat hari ini beberapa saham yang mendukung kenaikan adalah saham-saham bank digital dan juga saham bank seperti BNI, kemudian BCA, ya tentunya yang berpengaruh lah ke market gitu ya. Jadi ya karena ini sudah cukup tinggi dan ini gap up ya hari ini tuh cukup bisa dikatakan cukup mengejutkan juga, karena kenaikan ini bisa dikatakan tidak bisa dinikmati gitu ya, karena kenaikan ini langsung instan di pembukaan gitu, dan kenaikannya juga kenaikan di saham-saham yang bisa dikatakan seperti BCA seperti itu kan relatif kecil sebenarnya secara persentase, namun dampaknya ke market cukup besar ya. Bagi trader tentunya ya ini menjadi sebuah tantangan ya gitu. Oke, jadi sementara ini untuk IHSG belum perlu saya update karena masih berjalan sesuai dengan apa yang kami sampaikan di stock call edisi minggu kemarin. Kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Pak, tolong bahas saham PGEU untuk invest 1 tahun ke depan. Baiknya masuk di harga berapa dan apakah PGEU berpotensi seperti brand yang naik ke harga 7.000? Kita akan lihat PGEU untuk invest. Kalau tidak salah sudah pernah kita bahas fundamentalnya ya. Kalau yang Anda harapkan ya, sekali lagi ya, apa yang Anda harapkan kenaikan seperti yang terjadi seperti brand ya, yang kenaikan secara instan, saya rasa PGO berbeda dari sisi price maker. Price maker tentunya ada yang agresif, ada yang moderat, ada yang slow, dan sebagainya. Ini sangat tergantung ya, karena ya PGO ini kan masih bisa dikatakan harusnya cukup sopan gitu ya pergerakannya. Jadi tidak kenaikan yang agresif dalam jangka pendek bisa naik ratusan persen, tetapi tidak tertutup kemungkinan. Kalau Anda bertanya bisa, ya bisa-bisa aja. Tetapi saya rasa dengan yang Anda lihat di sini, uptrend ini bisa berlanjut ya, masih bisa berlanjut dengan fundamental yang mendukung tentunya. Ya, saya rasa fundamental PGO ini belum berubah dari apa yang terakhir kita pernah bahas, meskipun terjadi sedikit penurunan di kuartal 3. Ya, tapi secara tahunan saya rasa kemungkinan nanti di tahun 2000 laporan kinerja 2023 kemungkinan akan tumbuh. Dan juga seperti yang Anda lihat di sini secara profitabilitas juga kemungkinan tahun ini akan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelum dia IPO. Ini sangat bagus tentunya
Gimana kalau kita menilai atau melakukan evaluasi kinerja sebuah perusahaan sebelum dan sesudah IPO itu, kita baru bisa menilai sebuah perusahaan itu bagus atau tidak setelah kinerja setelah IPO-nya itu dilaporkan. Yang bagus tentu saja harus lebih baik dari sebelum dia IPO, karena tujuan dari IPO ini kan dalam rangka untuk mencari modal untuk progres yang positif. Jangan sampai setelah IPO kinerjanya malah justru memburuk. Misalkan di prospektus kinerja sebelumnya itu plus atau profit, namun setelah IPO justru rugi. Ada banyak ya, ada sangat banyak yang seperti itu, dan saya rasa PGO ini salah satu yang cukup baik kinerjanya setelah IPO. Jadi seperti itu. Saya tidak punya posisi baik itu di peer dan peers di saham ini, jadi nggak ada kepentingan saya akan secara objektif seperti itu ya. Kalau Anda bertanya PGO bisa seperti brand yang kenaikannya dalam sebulan segitu, saya rasa PGO punya perbedaan ya. Malah justru yang bagus itu yang naiknya secara perlahan ya, secara perlahan ya, seperti yang kemarin kita berikan contoh ya. Kita terpaksa keluar dengan sangat cepat di saham seperti MAPA ataupun DRMA karena kenaikan terlalu cepat, nggak khawatir bisa jatuh begitu saja ya. Jadi yang bagus itu fondasinya fundamental, satu. Kedua, kenaikannya itu kenaikan yang masih terbilang wajar. Itu membuat investor, bukan spekulator ya, investor itu menjadi tenang untuk memegangnya karena kenaikan yang cepat, turunnya juga cepat. Itu yang saya tahu selama saya berkarir di market. Sudah banyak contohnya ya. Jadi sebaiknya ya ekspektasinya ini jangan terlalu tinggi. Artinya ya kita harus melihat kenaikan itu adalah sesuatu yang masih inline dengan fundamental, ya udah diikuti saja prosesnya. Jangan berharap seperti ini, berbeda soalnya ya, kondisinya berbeda, kemungkinan juga akan menjadi berbeda. Siapa yang mengendalikan dan siapa yang menggerakkan tentu saja berbeda caranya ya. Pak, izin tanya target BBYB berikutnya di berapa? Soalnya sudah di TP 480 nih. Saya sudah punya di 380-an saran dari konsul beberapa hari lalu dengan advisor di PTR Trims. Ya, kalau sudah diberikan info di 480 ya berarti itulah targetnya. Nah ini ya, jadi BBB ini kita lihat sekarang ini sedang pullback. Ini ya contoh kenaikan yang cepatnya, turunnya juga cepat. Nah ya, apakah brand akan seperti ini ya bisa saja gitu kan. Nah, apakah saham-saham yang sebelumnya juga mungkin Anda bisa pelajari seperti saham Kimia Farma tahun 2020 atau 2019 itu ya banyak orang nyangkut di atas gitu misalkan karena mengikuti kenaikan yang selalu tinggi. Jadi yang bagus itu yang naiknya secara ya sejalan dengan fundamental lah. Nah, untuk target BBB sendiri kalau kita mengacu pada historicalnya dia patuh dengan EMA 60 ya. Jadi kalau kita mengacu pada EMA 60 seharusnya dia bisa naik ke 540. Kita coba cek konsultasi terakhir ya. Ntar saya cari di Telegram dulu. Konsultasi BBB. Nah ini ada di bulan September, ada Desember, terbaru ini yang terbaru ya. Yang terbaru. Ini ya, saya screenshot aja. Di tanggal 1 Desember ini harga masih di 300 berapa ini ya. Tanggal 1 Desember ini. Jadi seperti itu ya, kalau Anda member itu ya harus rajin-rajin berkonsultasi sebelum eksekusi, jangan sampai nyangkut baru konsultasi ya. Itu 1 Desember itu di sini ya. Nah, ini di 300-an ini sebelum dia naik. Hari ini naik ke 400, target yang disampaikan dia di konsultasi ini di 480 ya. Berarti ini merupakan target lanjutannya yaitu di 540. Itu targetnya. Ini juga ada di bulan September, ini juga ada konsultasi dari September. Ini sudah kita lihat potensi naik, akan ada kenaikan ya setelah turun terlalu sangat jauh ya. Saham ini cukup jauh turunnya
dari pucuknya. Ini ya tentu saja orang yang FOMO atau mengejar saham ini waktu dia naik ini dan masih hold gitu ya, ini tentu saja ini akan sangat ya sakit perut atau sakit mata gitu ya melihatnya. Ya itu akan terjadi, sering kali terjadi, terutama buat pemula-pemula yang tidak mengerti namanya risk management, stop loss dan cut loss. Ya kalau Anda beli terlalu tinggi, ya kalau nggak melakukan itu ya bisa terjadi itu ya. Jadi sekarang untuk BBYB pun saya rasa ini sudah terlalu tinggi ya untuk dibeli, meskipun saya sendiri masih melihat saham ini mungkin masih bisa naik, tapi risknya sudah terlalu tinggi ya, seperti itu. Kita lanjut ya. Malam Pak ya, boleh tolong bahas saham Bina dari segi teknikal untuk jangka menengah. Kita lihat Bina. Oke, Bang Ina. Untuk jangka menengah berarti kita akan menggunakan time frame weekly ya. Nah, ini pernah kita bahas ya, potensi Bina sendiri terdekat Bina dalam proses menuju 4.950. Kemudian untuk ekstensi dari jangka panjangnya ini mungkin akan naik hingga ke 8.000 ya, 8.000-an lah. Tapi yang terdekat dulu kita akan lihat di 4.900 itu mungkin akan jangka pendek jangka menengah ya. Seperti itu. Sudah saya pernah bahas. Anda bisa cari di Telegram ya. Tinggal ketik Bina ya, Bina. Nah, kalau kita lihat di sini Bina potensinya masih ke sana. Anda bisa cari di Telegram. Tanggal berapa ya Bina dibahas itu pastinya akan ada di sini. Anda bisa cari. Nah, ini terakhir kita bahas di bulan Juli ya. Anda bisa tonton. Kalau nggak salah sudah kita bahas juga fundamental untuk Bina. Lanjut. Tolong bahas Pegas secara teknikal untuk jangka menengah, best price di harga berapa jangka menengah. Pegas kalau tidak salah downtrend ya. Nah, ini sudah melebihi target turun kita, berarti ini potensi lanjut turun ke 900 ya. Harusnya best price-nya adalah ekstensi kedua, yaitu di 930 ya, masih cukup jauh. Mungkin dia akan ada rebound di 1000 atau 990, namun itu bukan best price-nya. Kalau kita bicara best price untuk swing, tapi ini saya agak bingung sebenarnya pertanyaan jangka menengah ini. Kalau Anda mau trading jangka menengah sih saya tidak merekomendasikan ya. Saya tidak merekomendasikan karena trading jangka menengah itu lebih akan nyaman menurut saya itu akan lebih nyaman trading di saham yang sedang uptrend. Anda bisa mengikuti uptrendnya. Uptrend itu kan bisa berjalan beberapa waktu ya, bisa lebih dari 1 bulan. Itu Anda bisa coba ikuti. Tetapi kalau saham downtrend seperti ini kami khawatir misalkan dia patah tren kemudian dia turun kan, kemudian dia sempat naik nih tapi Anda nggak jual karena Anda ingin jangka menengah gitu ya, kemudian tiba-tiba dia kembali turun gitu ya karena memang trennya turun seperti itu. Tapi ya monggo, kalau saya ditanya best price Pegas ini sendiri bisa turun ke bawah 1000 ya. Terakhir kita jual saham Pegas ini di PIR kalau nggak salah itu di tanggal Juni ya, di bulan Juni kita jual saham Pegas ya, Pegas dan DRMA. Nah ini ya di 1300. Nih ya, kita jual di bulan Juni di harga 1.300 sampai dengan 1.400. Coba kita lihat bulan Juni ini ya. Di bulan Juni ini kenapa kok kita jual di PIR? Karena dia mematahkan tren turun. Ya, seperti itu. Dan sekarang ini ya kita bersyukur sahamnya turun jauh ya ke 1090 dan mungkin bisa ke bawah 1000 ini, bahkan bisa ke sini ya, ke 600 ini ya, mungkin nggak ke sini, sangat mungkin. Anda bisa lihat Wika, saham-saham BUMN yang lain ya yang kinerjanya memang
memang layak dibuat turun harga sahamnya ya. Gitu. Tentu saja tidak semua BUMN seperti itu ya, saham-saham BUMN bank seperti BRI, Bank Mandiri tentu saja berbeda. Nah, jelas kita harus secara objektif melihatnya. Tapi kalau seperti saham Pegas itu saya lihat fundamentalnya memang bisa dibuat turun ya, dibuat turun walaupun tidak seburuk konstruksi ya, tapi tidak tertutup kemungkinan dia juga akan menurunnya. Karena apa? Sebenarnya persoalannya adalah selain pertumbuhan, Pegas sendiri marginnya cukup tipis ya, cukup tipis. Ya di sini cukup tipis, saya bilang cukup tipis itu memang average-nya di bawah 10 ya. Bahkan di tahun-tahun tertentu dia di 1% gitu ya. Di kuartal 4 kemarin ya, kemudian di tahun-tahun tertentu karena margin tipis ini bisa menyebabkan dia rugi. Nah, kalau rugi Anda bisa lihat Wika ya, tiba-tiba jeblok seperti itu. Terus salah satu case ini sedikit edukasi ya, kenapa kok saham BUMN itu banyak yang turun gitu ya. Tidak semua ya, saham BUMN tertentu seperti Garuda memang sebenarnya tidak hanya BUMN ya, semua perusahaan yang kinerjanya jelek itu memungkinkan dia untuk hancur harga sahamnya gitu ya. Jadi mau BUMN kayak mau enggak kayak ya, Anda harus hati-hati. Tapi terutama untuk saham-saham yang seperti ini, Anda kalau trading ya saya sarankan hanya swing ya, karena memang posisi teknikalnya sekarang ini downtrend. Kalau dipaksakan untuk jangka menengah, misalkan Anda beli kemudian Anda tinggal, saya khawatir saya khawatir tiba-tiba breakdown dan meluncur ke bawah seperti yang terjadi di saham Wika atau saham-saham seperti ya dulu ya WSBP, PPRO sampai sekarang tidur gitu ya di 50. Waskita di suspend gitu ya. Tapi saya nggak bilang Pegas ini akan seperti itu, tapi yang jelas ini downtrend ya. Jadi sangat memungkinkan untuk harga sahamnya turun lebih jauh. Makanya untuk jangka menengah saya sarankan cari saham yang uptrend saja. Oke, kita lanjut ya. Pak F, tolong bahas saham NICL, apa akan melanjutkan penurunan, di harga berapa yang tepat untuk masuk? Oke, kalau kita lihat NICL kemarin sudah mencapai target swing di 320, dan ya kalau kita lihat di weekly ataupun monthly, posisi saat ini dia masuk ke wave C ya, sepertinya akan masuk ke wave C ya, terdekat dulu potensi turunnya untuk PAM mineral ini mungkin akan kembali ke 170. Jadi kalau wave C itu kan secara Fibo itu bisa lebih dari wave A. Wave A sendiri dia kemarin turun sampai dengan 104 ya. Jadi sementara ini nanti kita akan lihat di 170 ini, kalau lebih kita akan cari ekstensinya wave C ini akan ke berapa, seperti itu. Di harga berapa untuk masuk untuk saat ini untuk swing trade, kita lihat ya potensinya sepertinya belum terlalu menarik, karena untuk NICL sendiri untuk trading ini daily ya. Kita lihat di sini masih cenderung ke swing turun ya. Kalau mungkin Anda mau nunggu untuk swing aja, itu bisa tunggu di 200 sampai dengan 170 ini, nanti mungkin swingnya akan lebih menarik jika dia turun sampai dengan gap support di 170, ada gap ya, seperti itu. Malam Pak ya, penurunan saham HICE ke 210 sudah tercapai, berapakah target penurunan selanjutnya? Kita lihat ya. Oke. Masih di area ini ya, mungkin target turun selanjutnya ini di EMA bukan EMA ya, di uptrend line support ya, mungkin di 204 sampai dengan 200 itu akan menjadi target support berikutnya. Tapi ya kalau 210 ini harusnya bisa rebound ya, kita lihat nanti. Oke, sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide yang menarik untuk dibahas di F-Talk malam ini. Silahkan isi kembali saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Berikan keterangan, berikan alasan, berikan pertanyaannya. Tulis yang jelas, jangan sampai salah ketik kode, karena kalau salah ketik kode nanti jawabannya bisa berbeda
ataupun bisa tidak saya jawab ya. Jadi silahkan Anda ketik dan dibaca sebelum di enter. Oke, begitu yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Terima kasih sekali lagi untuk para penonton dan yang sudah mendukung kami dengan subscribe dan like. Dan apa yang kami sampaikan di F-Talk ataupun di artikel-artikel kami ataupun di rekomendasi-rekomendasi kami itu adalah sifatnya adalah informasi yang Anda perlu olah ulang, Anda perlu pelajari dan patuhi apabila ada trading plan, buat trading plannya, buat investing plannya apabila investasi dan patuhi itu ya. Jangan sampai Anda menelan mentah-mentah apa yang kami sampaikan baik itu di F-Talk ataupun di artikel. Jadilah pembaca, investor, trader yang bijak dalam bertindak ya. Selalu patuhi plan yang Anda sudah buat, jangan bertindak tanpa membuat plan sebelumnya. Itu pesan saya di F-Talk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.